Halo saudara-saudaraku, sahabat JKB yang dikasihi Tuhan. Senang dapat menjumpai saudara kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Johannes Tuaidan dari GKI Palsi Gunung, Cimanggis, Depok. Renungan kita hari ini, Senin 13 September 2021, berjudul Kerja hanya demi uang? Didasarkan dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 21. Dan ayat emas kita pada hari ini, fokus renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1 yang mengatakan demikian. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar, dan dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas. Saudara-saudara, sahabat JKB yang dikasihi Tuhan, kerja adalah bagian dari iman. Karena itu seharusnya ketika kita bekerja bukan semata-mata hanya demi uang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang membutuhkan uang. Kita semua membutuhkan uang untuk sekolah, untuk berbelanja, untuk bepergian, dan untuk apa aja. Namun uang bukan segalanya, sehingga kita bisa menghalalkan segala cara hanya demi mendapatkan uang. Saudara-saudara, sahabat JKB yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal, penulis bersabda bahwa nama baik lebih berharga dari kekayaan, dan dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas. Itu merupakan sebuah sinyal bahwa dari dulu akibat dosa, maka manusia menjadi misorientasi, sehingga kekayaan dijadikan yang utama. Dan pada akhirnya kita bisa menghalalkan segala cara hanya demi mencari uang. Padahal ketika kita punya nama baik, kita punya integritas, dan akhirnya dipercaya orang. Ketika orang percaya pada apa yang kita lakukan dan pada apa yang kita kerjakan, maka dengan sendirinya uang akan mengikuti. Kita akan mendapatkan keuntungan, sehingga tidak perlu susah-susah mengejar uang. Seperti firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sehingga ketika kita bekerja dengan integritas yang baik, dengan kinerja yang baik, dengan kejujuran, kedisiplinan, rajin, bertanggung jawab, maka dengan sendirinya uang itu akan mengikuti. Kita akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu tidak semata-mata uang, salah satunya adalah uang, salah satunya. Ketika kita dipercaya orang, itu sebuah keuntungan, dan uang akan mengikutinya. Contohnya apa? Buktinya apa? Jelas ada di depan mata kita. Lihat Pertamina di Indonesia, yang dulu dikatakan rugi terus. Dan sekarang ini, ketika sang komisaris merubah, membangun integritas, membangun kinerja yang baik, yang jujur, bertanggung jawab, menyingkirkan segala kelakuan kinerja yang buruk, maka kita bisa lihat di awal tahun 2020 di mana Pertamina rugi, tetapi di akhir tahun 2020
Pertamina mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan di tahun 2021, keuntungan itu meningkat luar biasa dan dapat memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Jelas di depan mata kita, uang tidak perlu diburu, tetapi uang itu akan mengikuti dengan sendirinya ketika membangun sebuah integritas, kinerja yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Pertamina adalah contoh bagi kita, bukti di depan mata kita. Justru di tengah-tengah pandemi COVID sekarang ini, di mana semua serba sulit, banyak perusahaan-perusahaan minyak yang gulung tikar, yang tutup, yang rugi besar. Tetapi Pertamina di Indonesia, ketika mengutamakan dulu kinerja, integritas, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Demikian juga dengan dikasihi orang. Itu lebih baik daripada perak dan emas. Apa gunanya memiliki perak dan emas segudang, tapi dimusuhin banyak orang, akhirnya dirampok juga. Kita tidak tenang, hidup tidak merasa nyaman. Karena itu, lebih baik dikasihi orang, walaupun tidak memiliki perak dan emas. Saudara-saudara, seorang nenek hanya memiliki sebidang tanah. Sebagian tanahnya di sebelah rumahnya disewakan pada gerobak-gerobak dagangan dorongan. Ada yang dorongan nasi goreng, ada yang dorongan batagor, ada yang dorongan kue tiaw, ada sekitar 5. Tetapi sang nenek itu tidak pernah menagih uangnya sebagai uang sewa. Sang nenek pun tidak punya perak dan emas, hanya punya sebidang tanah. Apakah sang nenek itu kelaparan? Tidak. Setiap gerobak dorongan ini setiap hari memberikan makan kepada sang nenek bergantian. Hari ini kue tiaw, besok pagi batagor, besok pagi nasi goreng, dan seterusnya, tidak pernah berhenti. Nenek tidak pernah merasa kelaparan. Dikasihi orang lebih baik ketimbang perak dan emas. Karena ketika kita dikasihi orang, maka kita pun tidak akan terlantar. Walaupun mungkin kita sudah pensiun, ada aja yang memberikan jalan supaya kita bisa bekerja kembali setelah pensiun. Itu karena dikasihi orang. Karena itu saudara-saudaraku, sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, kerja bukanlah hanya demi uang, tetapi kerja adalah kesempatan di mana kita membangun sebuah integritas, di mana kita membangun kasih dalam relasi dengan sesama, sehingga kerja kita memiliki spiritualitas yang baik. Kerja kita tidak hanya semata-mata uang, tetapi kerja kita pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu berbahagialah ketika kita memiliki spiritualitas kerja yang baik. Jangan menghalalkan segala cara, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bangunlah dulu integritas, kinerja yang jujur, yang disiplin dan bertanggung jawab. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu pada hari ini. Karena melalui tema ini Engkau mengingatkan kami, agar kami memiliki kerja
yang mempunyai spiritualitas yang baik. Kerja kami bukan semata-mata hanya demi uang, tapi biarlah kerja kami justru menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami memiliki nama baik dan integritas, ketika kami membangun kasih dalam relasi dengan sesama, sehingga kami pun dikasihi banyak orang, kami dikasihi Tuhan dan sesama. Oh Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami mengikuti pola dunia, tapi biarlah kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami mengejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kami mengejar integritas, kami membangun kasih dan dalam relasi dengan sesama, maka semuanya akan Tuhan tambahkan, sehingga kerja kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudara renungan pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada banyak orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.